Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ketemu adinda kedinasan saya, namanya Muhammad Hajri Siddiq Sanusi. Beliau penyuluh agama di Kabupaten Cilacap. Asli putra Sunda, tapi sungguh sangat luar biasa. Kata orang Melayu, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Meskipun etnisnya Sunda, berdarah Sunda, tapi Jawanya luar biasa. Ya, kita sapa Mas Hajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mau tanya, ini Mas Hajri ini kan penyuluh agama di Kabupaten Cilacap. Nggih, baik Pak. Ya, bisa diceritakan bagaimana sih karakteristik masyarakat dan prosentase keberagamaan masyarakat di tugas Adinda Siddiq Hajri, Muhammad Hajri Siddiq. Nggih, Saya baik. persilakan. Baik, sebelumnya saya ini sebagai penyuluh agama itu ditugaskan di KUA Kecamatan Adipala. Nah, KUA Kecamatan Adipala ini notabene termasuk KUA yang di mana pemeluk agama ini beraneka macam. Ada Hindu, Buddha, dan juga ada kepercayaan dan agama Muslim juga, dan Kristen pun ada di situ. Artinya masyarakat yang majemuk, kompleks. Ya. Tapi di situ ada satu tantangan, kita harus menjaga kerukunan, menjaga stabil dalam sosial, dalam kerukunan tentunya begitu. Kalau di persentase itu yang paling besar apa, Mas Hajri? Tentunya yang paling besar itu adalah agama Islam. Nah, memang besar, tapi ada yang namanya itu agama Hindu, tempat ibadah wihara, dan itu sudah skala nasional. Oh, sangat besar ya. Nah, ya Itu itu di desa apa itu, Mas? itu ada di desa Karangbeda. Karangbeda. Iya, Karangbeda itu satu desa yang ada di Kecamatan Adipala, dan itu tempatnya di Gunung Selok. Adipala dengan kota Cilacap itu berapa kilo sih, Mas? Kurang lebih jaraknya ada 26 kilo. Oh, lumayan jauh Ya, Mas. artinya kurang lebih ada 30 menit 30 menit untuk menuju itu. untuk menuju ke Adipala begitu. Karakteristik masyarakatnya apa? Pesisir atau petani? Nah, di sana sebagian itu sebagai pesisir pantai. Oh, di pantai? Iya. Itu dekat dengan pesisir pantai dengan laut selatan. Sebagian ada petani, sebagian juga ada nelayan. Oh gitu, jadi ya memiliki daerah pesawahan, juga ada pesisir pantai, betul. begitu. Iya, 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 iya. Terus sepanjang Mas Hajri tahu, pernahkah ada problem di sana karena multi agama atau apa pernah terjadi gesekan-gesekan atau ketidaksesuaian tentang perilaku ibadah yang dianggap mengganggu, atau misalkan dirintangi ibadahnya karena agamanya berbeda-beda begitu, Mas Hajri? Kalau selama saya waktu itu tahun 2021, saya tugas di Adipala belum ada, tapi kami pun belum ada duduk bersama waktu itu, duduk bersama untuk menjaga kerukunan. Tapi kemarin sudah di launching oleh Kemenak Provinsi, oleh Pak Mustain Ahmad, sebagai kampung moderasi beragama yang di desa Karangbeda. Karangbeda, Iya, Kecamatan Adipala. Adipala. Oh gitu. Di launching kampung moderasi beragama, artinya kita sepakat, sepaham bahwasannya kita memiliki berbagai macam agama, berbagai macam budaya untuk saling berjalan bersama, begitu. Terus berikutnya Mas Hajri, Kristen ada, Katolik ada, Hindu Buddha juga ada. Hindu Buddha itu agama kaum pendatang baru atau memang sejak lama sudah ada di situ? Sebetulnya itu sudah sejak lama sudah ada, akan tetapi memang jamaahnya itu tidak hanya dari penduduk lokal saja, artinya mungkin dari berbagai daerah atau berbagai luar kecamatan Adipala sendiri. Ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Banyumas, bahkan ada yang dari Cilacap kota sendiri yang ibadahnya ke sana. Artinya tidak hanya penduduk lokal begitu. Oh, jadi yang jelas di Kampung Beda, Kecamatan Adipala itu ada viharanya. Ada viharanya, ada. Oh, Adapun gitu. pura pun Pura ada. juga ada. Pura pun ada. Masjid juga ada. Masjid juga ada. Semua Dan lengkap.
paguyuban atau kerukunan penghayat kepercayaan juga ada di situ. Ada di situ. Oh ada. gitu. Bisa dijelaskan di situ tuh penghayatnya apa? Penghayatnya itu GRKJ. Oh GRKJ apa itu Mas? Kepanjangan apa? Kepanjangannya apa itu? Jadi termasuk aliran yang kepercayaan, sebetulnya aliran kepercayaan yang notabene ketika di KTP memang beragama Islam gitu. Oh, iya, tapi iya. dia menjunjung tinggi ada Jawi. Oh gitu. Jadi tradisi leluhur tetap dilaksanakan. Tapi ketika kita lihat tanya identitasnya pasti beragama Islam. Oh, ngomongnya Islam. Iya, Islam. Dan di KTP itu ditulis Islam juga. Iya, karena untuk kepercayaan itu tidak ada, belum ada memang. Iya. Itu masih Islam, tapi secara ibadahnya, secara itunya dia kepercayaan ada Jawi. Oh gitu. Jadi artinya semua itu yang beragama berbeda-beda itu masyarakat lokal semua ya Mas Iya, ya? itu lokal. Lokal semua Iya. ya, termasuk yang kepercayaan, yang kejawen juga masyarakat situ. Iya. Gitu ya. Gitu. Terus Betul. kemudian Mas Hajri pernah mengetahui kalau misalkan teman-teman yang dari penghayat atau kepercayaan itu memiliki acara-acara tertentu, misalkan pernikahan, perkawinan, itu caranya bagaimana itu, Mas? Nah, untuk pernikahan mereka mengikuti alur sebagai mana yang ada di KTP, yaitu agama Islam. Oh, begitu. Jadi dia sama untuk berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke KUA untuk mendaftarkan nikah. Oh, gitu. Tapi untuk misalkan acara tradisi dan adat itu mereka punya tanggalan sendiri, punya jadwal sendiri, punya rutinitas sendiri. Yang mereka punya ada 11 bedogol. 11 bedogol ini termasuk ibarat kata leluhur atau tokoh adat, tokoh yang jadi sesepuh menjadi rujukan mereka untuk sebagai yang dituakan. Oh gitu. Jadi bedugul itu kayak semacam apa Mas? Ritual-ritual hari besar atau apa gitu Mas? Kalau bedogol itu termasuk kalau bahasa Islam itu seperti kiainya. Oh, jadi ada 11 bedogol gitu. Pemuka agama. Pemuka agamanya. Jadi tokoh kepercayaannya tokoh lah. Kepercayaannya. 11 orang. Itu ada 11 orang. Oh. Dan gitu. itu menurut mereka sudah digariskan dari keturunannya. Jadi sudah dipersiapkan. Gitu. Oh gitu, bukan semacam, maaf ya, bukan saya mempersamakan, cuman saya betul-betul tidak tahu. Bukan semacam bono keling atau apa gitu, bukan? Bukan. Oh jadi kepercayaan sendiri. Kepercayaan sendiri. Oh gitu. Jadi bedugul itu tokoh-tokoh pemangkunya dari kepercayaan itu. Iya. Mas Hajri pernah diceritain kok bisa 11 itu apa gitu? Untuk filosofi 11 saya mungkin kurang tahu ya, tapi memang itu sudah hitungannya mereka ada 11 dan itu tokohnya memang ada 11. Dan itu ketika ada ritual atau misalkan ada kegiatan seperti suro gitu atau acara syukuran apa segala macam, itu mereka ada dengan khas dengan baju adatnya. Kayak apa baju adatnya itu Mas? Ya baju adatnya seperti pakai belangkon, terus pakai baju gitu. adat Jawi, pokoknya serba Jawi. Oh jadi menunjukkan kejawaannya ya? Betul. Oh jadi wujud baju-baju kesalehannya itu ya baju Jawa. Baju gitu. Jawa, betul. Pakai belangkon, pakai baju lurik, pakai jarit. Betul, pakai gitu. jarit. Bawa keris gitu. Betul. Oh gitu. Pernah Mas Hajri ketemu dengan di antara 11 bedugulnya itu pernah ketemu? Pernah kita diundang. Gitu. Waktu itu dalam acara syukuran dan saya juga pernah rekomendasi untuk mengundang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan waktu itu kepala kantor hadir. Oh hadir di acara itu. Artinya apa? Kita dari pemerintah mengayomi lah. Artinya ketika punya berbeda macam agama, keyakinan kami tetap menerima. Selama tidak ada konflik, selama tidak ada gesekan antar masyarakat yang ada. Gitu. Kita tetap terima walaupun itu berbeda dengan kita. Karena mereka semua adalah keluarga NKRI kita. Betul. Anak Bumi Putra Republik Indonesia. Soal berbeda antara kepercayaan dengan agama yang kita anut itu memang haknya masing-masing kan, dan negara itu juga menjamin itu semua, melindungi itu semua gitu kan. Nah, jadi hari besarnya itu hari raya Suro berarti Mas ya? Iya, seperti hari-hari Jawa lah, seperti Suro gitu. Oh itu kan Jawa. Saban, nah, itu, gitu. Itu kan Jawa ya, itu hari raya yang biasa dia lakukan itu. Adakah problem ketika dia anak
apa namanya putra putrinya itu bersekolah gitu? Kalau untuk saat ini tidak ada masalah gitu. Jadi Tidak. sekolahnya di sekolah umum. Sekolahnya sekolah umum, tetap di sekolah umum. Sekolah umum ya? Yang ada di Kecamatan Adipala itu. Adipala itu. Berarti kalau dihitung agak lumayan juga jumlahnya teman penghayat di sana itu ya? Iya, lumayan Pak. Lumayan. Dan itu ada satu desa dan mayoritas hampir 60%-nya itu menganut kepercayaan itu di desa Adiraja. Oh besar sekali ya? Nah, dan kalau 60% berarti agak lumayan betul besar. agak besar dan artinya memang itu didukung oleh dari kepala desanya sendiri. Itu namanya Desa Adiraja, masih Kecamatan Adipala. Nah, dan itu memang pusatnya ibarat kata kalau bahasa kita kiblatnya. Oh di itu. Nah, di situ. Oh. Kiblatnya untuk aliran kepercayaan yaitu di Adiraja. Terus di Adiraja tadi, kalau tempat ibadahnya ada tempat khusus untuk ibadah itu di Adiraja itu? Ada, ibarat kata seperti halnya kalau bahasa kita musola atau masjid. Oh gitu. Kayak padepokannya begitu ada. Nama resminya di situ tulisannya apa, Mas? Apa pesanggerahan atau padepokan atau apa gitu? Ya, ada bahasa padepokan apa gitu, ada istilahnya. Ada ya? Ada memang. Jadi itu bukan khusus. rumah ya, memang tempat ibadah ya? Iya, ibadah. Ya ibadah mereka itu syukuran. Iya. Gitu. Ibadah mereka itu ketika ada acara-acara syukuran itu ibadah mereka. Oh gitu. Sepanjang Mas Hajri tahu, tidak ada misalkan ritual sembahyang pada jam berapa, kemudian hari apa gitu. Kalau ada hari yang lain itu menganggap istimewa Minggu, ada hari yang lain itu menganggap istimewa Jumat, hari yang lain menganggap Sabtu. Kemudian barangkali di kebatinan ini, kepercayaan ini ada hari tertentu gitu kira-kira. Kalau hari tertentu pasti ada, seperti ya? hanya malam suro, itu juga dan hari tanggal-tanggalan Jawa itu pasti ada. Dan itu menjadi momentum, gitu. Artinya dijadikan suatu kegiatan acara di padepokan itu sendiri. Oh gitu, ya. Jadi di situ meskipun 60%, tapi kan berarti di situ ada orang yang beragama lain. Betul ada Pak, Islam. ada Islam dan ada dirikan masjid juga. Oh gitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan beriringan bersama tanpa ada gesekan apapun begitu. Gitu. Saling memahami, saling memaklumi begitu. Walaupun memang punya keadaan, punya pemahaman yaitu ibarat kata aliran kepercayaan. Jadi bisa saya simpulkan, kendati pun masuk aliran kepercayaan atau kebatinan lah katakan, tapi ketika dia melakukan pernikahan maka pencatatannya di KUA itu kan menarik juga kan. Betul, ya, di KUA artinya menarik itu berarti tetap dia kepingin hadir negara kan gitu. Betul. Nah, KUA itu dianggap wakil negara kan. Betul, gitu kan. betul. Nah, sehingga KUA-nya tercatat, mencatat dia maksudnya gitu, meskipun tradisi dan kepercayaannya dia tidak beragama Islam sebagaimana Islam yang menjalankan sholat 5 waktu itu. Betul. kan begitu kan, dan orangnya persuasif ya Mas. Iya. Persuasif, baik dengan orang, baik ramah sosialnya kita terbuka gitu ya. Iya. Jadi artinya dengan perbedaan keyakinan itu tidak menjadikan ada sekat di antara kita, kemudian ada jarak, itu tidak ya. Tidak. Jadi tetap berkarakter Indonesia, berjiwa Indonesia begitu ya. Baik. Yang paling unik satu lagi. Ya. Itu ada istilahnya kalau di KUA itu syahadah. Oh iya. Atau misalkan yang tadi non muslim menjadi muslim ya. Syahadah. Tapi ketika kita periksa berkasnya, kok tulisannya Islam di KTP-nya. Oh gitu. Ternyata kita telusuri bahwasanya dia itu menganut aliran kepercayaan. Gitu. Walaupun KTP-nya sudah Islam, tapi ada beberapa kasus yaitu ikut pengen syahadah, ingin syahadat, tapi di KTP-nya sudah Islam sebetulnya begitu. Oh gitu. Artinya gini, ketika dia melakukan syahadat itu sebagai bukti dia itu mau menikah sehingga harus didirikan KUA atau gimana Mas? Tidak hanya bukti sebagai ingin menikah, tapi sebagai bukti dia ingin mengikuti syariat Islam sebagaimana mestinya, seperti hanya sholat 5 waktu dan sebagainya. Ya, karena yang kita pahami ketika aliran kepercayaan itu untuk walaupun KTP-nya Islam tapi tidak menjalankan syariat atau belum menjalankan syariat. Oh gitu. Tidak semuanya begitu. Mungkin ada yang sudah moderate mungkin ya, walaupun dia aliran kepercayaan tapi dia tetap sholat ada mungkin, tapi ada juga yang keras memang
tidak sholat tapi sudah ikut aliran kepercayaan itu ada. Oh gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang baru yang bisa saya dengar dari Mas Hajri, yakni tentang adanya istilah bedugul tadi itu. Iya. Ya bedugul. Iya, ya? bedugulnya ada 11. Bedugul itu artinya pemangku aliran-aliran yang Kepercayaan, ada begitu. yang ada di situ. Baik, terima kasih Mas. Sehat selalu ya. Sami-sami Nanti Bapak. kita diskusi lagi, bincang-bincang matur di nuwun. tema yang berbeda. Siap. Terima kasih.